Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Yogi Aprilianto dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program kesayangan kita, yakni Syiar Islam. Dan Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali dan nanti kita akan sama-sama mendengarkan dan juga menyaksikan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita pada siang hari ini. Terkait tema yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah yakni memahami makna, sejarah dan juga hikmah Idul Adha di era digital. Langsung saja kita akan menyapa terlebih dahulu Al Ustadz kita yang paling ganteng siang hari ini. Sama saya lah paling gantengnya ya. Ada Ustadz Dr. Muhammad Fadli Abdullah SPDI MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik. Sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah sehat. Amin. Mudah-mudahan selalu sehat Ustadz. Gimana perjalanannya dari rumah menuju Alhamdulillah studio? Lancar. Kan Lancar. hari ini hari libur kan. Hari libur. Jadi nggak kantor dulu tadi Nggak Ustadz ya? kantor. Iya langsung ke TVRI. Aman ya Ustadz? Nggak ada Alhamdulillah, macet. nggak ada macet. Tapi panas ya? Sedikit Panas ya, Masya Allah. Kalau Ustadz kayaknya panasnya sedikit di Jambi ini Ustadz. Kalau kita ngerasanya kodok tuh rasa hitam kalau kata orang Jambi itu kan. Alhamdulillah, mudah-mudahan hadirnya Ustadz Fadli di sini menjadi amal jariah Ustadz di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pemirsa, bukan hanya ada Ustadz yang ilmunya sangat luar biasa, kita juga kedatangan ibu-ibu Majelis Taklim Raudatul Jannah RT 02 Sungai Duren, Kabupaten Muaro Jambi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang hari ini? Ada yang sehat, ada yang baik ya. Mudah-mudahan sehat semua. Sudah izin suaminya? Sudah. Tidak kena cariin kan? Gimana hari ini puasa nggak kira-kira Bu? Enggak gitu ya. Ada yang pede bilang enggak, ada yang bilang puasa. Ibu puasa ya Bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan minggu depan semuanya puasa. Amin ya, bisa ya puasa bareng-bareng nanti kita puasa Senin Kamis Bu ya. Amin. Dan juga pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada, tentunya pembahasan kita pada siang hari ini sangat spesial karena sebentar lagi kita juga akan berjumpa kembali dengan Hari Raya Idul Adha. Seperti dengan tema kita siang hari ini yaitu memahami makna, sejarah dan juga hikmah dari Idul Adha di era digital. Saya ingin bertanya kepada Ustadz yang paling ganteng, yang ilmunya sangat luar biasa. Ustadz, ini maksud dari makna, kemudian apa saja sih sejarah dari Idul Adha ini? Kenapa Idul Adha biasa disebut dengan Hari Raya Kurban, dan juga kenapa sih umat Islam ini memiliki hari raya, ada dua ya Ustadz ya, Idul Fitri dan juga Idul Adha. Boleh dijelaskan Ustadz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha minan ni'mah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Secara bahasa bahwa Idul itu adalah perayaan, kemudian Al-Hajj itu adalah
secara bahasa itu adalah pergi atau berziarah. Kemudian ada orang mengistilahkan Idul Adha itu namanya Idul Kurban atau Idul Adha. Adha itu adalah sembelihan. Kemudian kurban itu adalah yang dikurbankan, hewan sembelihan yang dikurbankan. Di dalam Islam terdapat 2 hari raya, dan hari raya yang injure time akhir dari tahun Hijriah ini adalah Idul Adha. Para ulama dan beberapa referensi menyebutkan bahwa Idul Adha adalah Idul Akbar, yaitu hari raya yang paling besar dibandingkan dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kita telah berhasil mengalahkan hawa nafsu selama 30 hari atau 29, kemudian diimplementasikan, digoyajantahkan dengan Idul Fitri atau berbuka. Fitri itu adalah berbuka. Lain halnya dengan Idul Adha. Pada Idul Adha ini adalah sebuah napak tilas. Karena dari segi bahasa, adha adalah berkurban, mengorbankan. Ini adalah napak tilas dari Abaul Anbiya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi, yang setar memulai Idul Adha ini terjadi. Jadi ketika kaum muslimin dan muslimat melaksanakan ibadah haji, seyogyanya dan semestinya adalah napak tilas dari kegiatan Nabiullah Ibrahim bersama putranya Ismail. Ini suatu perjuangan yang amat dan luar biasa sekali untuk kita contohkan, serta masih bisa kita gunakan pada saat sekarang ini. Konteksnya adalah ketika kita memiliki harta yang paling kita senangi, atau Mas Yogi lah, memiringi harta yang paling disukai. Ibu-ibu mungkin punya sesuatu di dunia ini yang paling yang paling disenangi, yang paling dicuil dikit beda boleh, marah gitu. Marah gitu kan, diambil dikit tidak boleh, marah. Kemudian Allah menguji ketika Nabiullah Ibrahim ini, dia adalah seorang kaya, dalam sejarah disebutkan orang kaya, kalau bahasa kita di Jambi itu toke. Jadi toke sapi, toke kerbau, toke unta. Suatu ketika dia belum punya anak, di sejarah disebutkan bahwa dia terlepas ucapan. Satu hari ternaknya ini dimakan sama serigala, hilang. Satu hari ontanya dimakan sama serigala, bukan 1, 2 tapi puluhan. Jadi orang-orang melapor, Pak, itu sapi Bapak hilang, itu onta Bapak hilang, itu domba Bapak hilang. Jangankan sapi, anak pun kalau ada kukorbankan, katanya. Akhirnya Allah mengujilah, menguji keimanan Nabiullah Ibrahim ini selama 80 tahun tidak punya keturunan atau tidak punya anak. Dengan istrinya pertama, yaitu Siti Sarah, tidak punya anak. Kemudian memperistri lagi seorang wanita yang bernama Siti Hajar. Akhirnya dengan Siti Hajar ini dapat seorang anak. Laki-laki yang lucu, yang hebat, yang pinter, yang pokoknya luar biasa lah. Sehingga hari itu ini anak menjadi yang paling tersayang, yang paling hebat. Sehingga kalau bahasa akal sehat kita, ini anak dicuil saja tidak boleh. Saking lamanya prosesnya dia menunggu. Allah menguji Nabiullah Ibrahim ini. Pada suatu malam dia bermimpi bahwasanya dia ini menyembelih putranya, satu-satu anak semata wayangnya tadi disembelihnya. Satu malam bermimpi, satu malam lagi bermimpi, sampai 3 malam akhirnya diceritakan kepada anaknya. Wahai anakku Ismail. Ismail ini akar kata dari mendengar artinya. Jadi Ismail ini memang betul-betul mendengar apa perkataan ayahnya, apa perkataan ibunya. Ayah malam tadi bermimpi nak bahwa aku sembelih atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sontak Ismail sebagai anak yang patuh, anak yang berbakti kepada orang tuanya, Ismail, ya, kalau itu memang perintah Allah, ya, cepat laksanakan ya. Begitunya Ismail. Kemudian mereka berdua pergi melaporkan kepada sang istri atau ibunya Ismail. Pun demikian diceritakan kepada Ismail. Ketika itu Ismail belum pakai baju, lagi pakai baju singlet lah istilah kita sekarang.
Dalam sejarah diceritakan bahwa istrinya juga mendukung, sehingga bergegaslah istrinya ini memakaikan pakaian Ismail. Cepat kau ikuti ayahmu untuk melaksanakan perintah Allah. Bukan main, perintah Allah adalah untuk menyembelih putranya. Akhirnya mereka berdua ini pergilah di Jabal, sebuah gunung yang sekarang itu dekat Mina. Jabal Kurban namanya. Kalau orang umroh atau haji itu di kiri, kalau dari Mekah itu kiri, di atas sekali disebut ada sebuah tempat namanya gunung, di tempat dilaksanakan. Berbaringlah Ismail tadi. Berbaringlah Ismail di paha sang ayahnya tadi dengan pisau yang sudah sangat dan amat tajam sekali. Kemudian istrinya tadi digoda sama setan. Digoda, oi, jabat kita kan nggak dapat ayahnya, ibunya, akhirnya diprovokasi. Oh, jangankan mau provokasi, malah istrinya tadi melawan. Karena ini perintah Allah, saya melawan. Akhirnya terjadilah peristiwa lempar jumroh. Dilemparin si iblis alaihi laknatullah tadi, lempar bukan main. Nah, akhirnya Nabiullah Ibrahim tadi melaksanakanlah perintah tersebut. Bukannya saja orang kalau melihat akan menangis, tapi malaikat pun menangis. Malaikat itu menangis melihat. Berdoalah para malaikat tadi yang menyaksikan peristiwa yang gempar belum pernah terjadi zaman Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Gempar ini peristiwa terjadi, akhirnya para malaikat sontak demonstrasi kepada Allah melalui doanya. Atas demonstrasi doa para malaikat inilah Allah dengan kebesaran Allah, begitu pedang dihunus, disembelihkan ke leher Ismail yang berada di pahanya tadi. Seketika itu juga Allah mengganti anak kesayangan semata wayangnya tadi dengan seekor kibas berwarna putih berlurik hitam. Diceritakan di dalam hadis bahwa akhirnya tidak ada kalimat lagi, maka tersembelihlah domba tadi atau kibas putih yang berlurik hitam tadi. Akhirnya tidak ada kalimat, tidak ada kata-kata untuk mengungkapkan kebesaran Allah ini selain Allahu Akbar walillahil hamd. Berzikir, bertakbir Nabiullah Ibrahim. Begitu juga Ismail. Dia langsung duduk di sebelahnya. Posisinya ketika dihunus, Allah mengganti kibas tadi, Ismail langsung didudukkan di sampingnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Waktu itu tidak ada perasaan sedikit pun. Dia akan iba kepada anaknya. Dia akan kasihan kepada anaknya. Yang dipikirkannya adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara akal sehat kita, Nabiullah Ibrahim melabrak. Akal sehatnya itu dilabrak. Nafsu sayangnya kepada anaknya dilabrak. Karena mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diceritakan indah sekali di dalam Al-Quran surah As-Saffat. Apa kata Ismail? Ya Allah, wahai ayahku, laksanakanlah tugasmu ya Allah. Nanti engkau akan mendapatkan aku, kata Nabiullah, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa menyembelihmu. Apa yang dijawab oleh Ismail? Menjawab, ya ayahku Nabiullah Ibrahim, diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatkan termasuk orang-orang yang sabar. Artinya kita dilatih dan dididik untuk mencapai kesabaran, diantaranya adalah dengan diuji. Ketika mungkin Ananda Yogi, mau pintar, mau strata 1, tidak ada ujian, belum. Artinya ini adalah ujian ketika Nabiullah Ibrahim mempunyai dan memiliki harta, memiliki yang ia sangat senangi, yang ia sangat 80 tahun, bayangkan 80 tahun, sampai ngubah, kalau bahasa kita Jambi itu ngubah perinduan. Dengan perinduan pertama tidak dapat, dengan perinduan kedua dapat. Sekali dapat disuruh dikorbankan pula, disuruh dipotong. Ini kan melabrak akal sehat. Tetapi keimanan,
keyakinan kita kepada Allah harus di atas segala-galanya. Idul Adha ini adalah Idul Akbar. Jadi keimanan kita, korban kita itu hanyalah simbolis saja. Memang pada zaman dahulu kala, sejarah kurban ini terjadi pada zaman-zaman sebelum Masehi dan zaman-zaman sebelumnya. Orang mengorbankan binatang untuk sesembahan biasanya. Romawi kuno kita kenal, ada istilah sejarah menyatakan bahwa beberapa suku itu mengorbankan sesembahan untuk Tuhan-Tuhan mereka. Bedanya kita, korban kita bukan untuk sesembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dijelas dikatakan di dalam Al-Quran disebutkan, darahmu yang engkau kurbankan tidak sampai kepadaku, kata Allah. Dakdo itu dak yang kuinginkan. Aku tidak ingin darah kurban, hewan kurban tidak. Tapi hanya menginginkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang membuat ketika sejarah diulang bahwa kita akan segar, bahwa peristiwa haji adalah peristiwa refleksi saja, napak tilas saja ketika bagaimana orang pertama kali yang membangun Ka'bah, yaitu Nabiullah Ibrahim bersama putranya Ismail. Karena dia punya putra yang sungguh luar biasa taatnya tadi, membangun Ka'bah yang sebelumnya dibangun pada zaman Nabiullah Adam alaihi salam sampai kepada Nabiullah Ibrahim, dibangunlah Ka'bah ini. Kemudian dia mengajak orang-orang sekitar, terutama umatnya, untuk berhaji. Maka di dalam sejarah disebutkan, kalau kita siapa yang pernah melaksanakan haji pertama kali adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabiullah Ibrahim ini adalah bapaknya para nabi, sehingga zuriat dia di bawah, keturunan dia ke bawah, baik itu jalurnya Siti Sarah atau jalurnya Siti Hajar, itu melahirkan para nabi. Jalurnya baginda Rasulullah SAW sendiri itu melalui jalur Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim punya anak namanya Ismail. Kemudian sampai ke kilap, sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Satunya lagi, ternyata setelah dia memperistri yang kedua, istri yang pertama hamil juga, Bu. Ini anehnya, hebatnya. Setelah 8 tahun, ini banyak. Ini yang nanti akan kita jelaskan kembali, bagaimana napak tilas ini bisa melekat di hati kita, sehingga ini perjalanan haji ini menjadi kewajiban bagi orang Islam. Anistata ilaihi sabila disebutkan di dalam Al-Quran, bagi orang-orang yang telah mampu, baik itu mampu dalam perjalanan, mampu dalam melaksanakan. Ketika kita pergi mampu, kita misalnya dapat pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, tapi anak bini, keluarga di rumah tidak ada makan, namanya tidak mampu juga. Kita mampu, biaya sudah mampu, haji sudah mampu, nyetor sudah, mau berangkat bisa tidak keluar, artinya sudah tidak mampu. Maka haji ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa saya ini sudah mampu, saya ukuran matematika, saya ini punya uang, punya kekuasaan, saya berhaji. Allah tidak. Allah punya daftar khusus, undangan khusus, sehingga peristiwa haji ini memang betul-betul untuk menguji keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Gimana Bu, segmen pertama? Sudah sedih gitu? Penjelasannya sangat spesifik ya Bu ya, terkait dengan tadi sudah dijelaskan makna secara singkatnya Idul Adha itu seperti apa, kemudian sejarahnya, mengapa ada hari raya kurban dan lain sebagainya, sangat luar biasa. Dan nanti kita juga akan kembali bertanya bersama Ustadz Fadli Abdullah terkait dengan apakah berkurban ini diwajibkan untuk seluruh umat muslim, dan apakah ada kriteria khusus bagi orang-orang yang nantinya akan berkurban. Nanti akan dijawab setelah jeda iklan. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Syiar Islam.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada yang masih setia menyaksikan Syiar Islam pada siang hari ini. Tentunya bersama Ustadz kita Al-Mukarram Dr. Muhammad Fadli Abdullah SPDI MPDI. Masih terkait dengan memahami makna, sejarah dan hikmah Idul Adha di era digital ini. Dan juga kita masih bersama ibu-ibu yang hari ini pakai bajunya agak warna-warna toska-toska gitu ya Ustadz ya, couple gitu ya, luar biasa. Ini Ustadz terkait dengan pertanyaan sebelum kita jeda di iklan pertama tadi Ustadz ya, apakah berkurban ini diwajibkan untuk seluruh umat muslim dan apakah ada kriteria khusus bagi orang-orang yang nantinya akan menunaikan ibadah kurban ini Ustadz? Oke. Idul Adha erat sekali hubungannya dengan Idul Kurban. Nama lainnya Idul Adha itu Idul Kurban. Jadi ada dua peristiwa besar di penghujung tahun Hijriah ini. Karena bulan haji itu ada bulan 12. Jadi sebelum Muharram memang ada peristiwa besar. Pertama memang haji. Haji bagi orang yang berhaji sekarang, yang berada di Hijaz, di Mekah, di Madinah. Sementara kita yang di Indonesia ada namanya kurban. Jadi kita juga bisa melaksanakan ibadah apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berkurban tadi. Jadi kurban ini adalah sunnah, sunnahnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, bukan kewajiban. Jadi kalau haji itu adalah kewajiban bagi yang mampu. Kemudian kalau kurban levelnya di bawah, levelnya kurban itu adalah sunnah muakkad. Jadi hukumnya sunnah. Oh, ada nggak kurban ini bisa naik level? Bisa. Ketika seseorang, mungkin ada orang tua atau kita bernazar. Oh, besok saya tahun 2025 saya lulus P3 atau lulus kuliah macam Mas Yogi, saya bernazar ingin berkurban. Maka kurbannya bukan kurban sunnah lagi, tapi sudah kurbannya nazar. Sehingga perlakuannya berbeda nanti. Kurban nazar, kurban wajib, dan itu jarang orang ketahui. Ternyata memang bisa naikkan level. Level dari sunnah muakkad menjadi kewajiban. Karena gara-gara kita bernazar. Nah, kriterianya bukan sembarangan. Kita harus bernazar. Di dalam Islam ada nggak ibadah selain kurban ini yang hampir sama, yang mirip-mirip lah gitu. Ternyata ada. Jadi kita kenal dengan akikah. Pada dasarnya kurban dan akikah itu sama, yang dikurbankan hewannya sama. Berkat ada sapi, kemudian atau kerbau kalau kita di Jambi, sapi atau kerbau, kemudian onta yang paling besar, kemudian termasuk kambing atau domba atau kibas, itu sama saja. Jadi ayam masuk enggak? Ayam enggak masuk. Ayam enggak masuk. Ataupun ite. Ataupun ada angso. Oh, kita kan orang Jambi angso duo misalnya. Saya korban angso bela. Enggak masuk. Nah, jadi enggak masuk. Maka kriterianya memang hewan yang dikurbankan itu sehat. Hari ini mungkin kita kenal mungkin ada beberapa binatang yang sakit. Yang kita mengkonsumsinya bisa sakit. Nah, itu tidak masuk syarat. Karena tidak masuk syarat, maka dia tidak bisa berkurban. Dipaksakan juga kurban, pasti gugur. Jadinya sedekah. Jadinya sedekah, tidak ada kurban. Atau hewannya tidak cacat. Atau hewannya tidak hamil. Tidak boleh hewan. Ada pertanyaan, boleh nggak berkurban atau berakikah dengan binatang jantan atau betina? Kalau dalam Undang-Undang Indonesia hari ini, SKKNI, bahwa sapi yang sehat itu adalah, yang untuk dikonsumsi itu adalah sapi pejantan, bukan betina. Tapi di dalam hukum Islam, hukum fikih, dijelaskan boleh berkurban dengan sapi pejantan atau betina. Cuman dengan syarat tidak hamil. Tidak boleh hamil. Karena apa? Menurut ilmu kesehatan, ketika itu sapi hamil, maka kualitas dagingnya akan berbeda. Minimal beratnya berbeda, bentuknya berbeda, sehingga nanti akan mempengaruhi kualitas daging. Karena kita berkurban ini pengennya yang bagus, yang super, maka carilah yang terbaik. Sapinya kayak kalau kambing kriteria. Di dalam hadis disebutkan bahwa kambing yang dikurbankan baginda Rasulullah ketika dia masih hidup sampai dia meninggal, itu dicari betul-betul kambingnya warnanya putih.
punya lurik hitam di belakangnya. Ada lurik, ada warna lain lah. Selain putih itu ada warna hitam. Dan bentuknya besar, bersih. Tanduknya tidak cacat, kakinya tidak cacat. Baik cacat luar dalamnya diperiksa betul. Artinya Nabi juga membuat kriteria ketika kita ingin memberikan, berikan yang terbaik. Yang terbaik. Bukan gara-gara sapi aku ini pincang sebelah, ku korbankanlah tahun ini. Tidak sah. Tidak sah. Gitu. Nah, oleh karena itu kriteria-kriteria itu kita ikutin sehingga kurban kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nilai ibadah, bukan kurbannya. Ada orang nyebut, oh besok kita korban, kalau kita dulu lagi kecil-kecil itu, besok biar naik kendaraan kita sapi gitu ya. Itu hanya hadis-hadis Israiliyat sebagai motivasi saja. Motivasi. Intinya adalah kurban ini untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ketika musim sulit, harga beras naik, harga getah turun, harga karet turun, sawit turun, nyungsep, pinang nyungsep, kita masih bisa berkurban kepada Allah. Nilainya adalah ini orang masih beriman ini. Dan kondisi ngedrop sekalipun dia masih bisa berkurban, ini yang luar biasa. Kalau kayak orang kaya, dia berkorban wajar masih, karena dia punya uang banyak. Tapi ini orang pas-pasan nih, akannya masih pas-pasan nih, ya cukuplah gitu kan. Cuma memang dia mengupayakan untuk berkorban itu nilainya luar biasa, sehingga berkorban ini adalah harapannya diterima oleh Allah, bukan untuk bangga-banggaan. Saya ini korban bisa ngasih sedekah, ini baik hati, bukan itu. Sekali lagi bukan itu. Intinya kurban ini adalah berkorban, kita bisa memberikan kepada orang. Nah, syarat penerima kurban ini beda dengan penerima zakat. Sehingga kurban sendiri itu bisa berkurban diberikan kepada orang kaya sekalipun. Kalau kita berzakat kan tidak boleh. Kita zakat mal atau zakat fitrah. Kita kasih dengan orang kaya, orang sudah. Nah, itu semua penerima kurban ini hitung-hitungannya adalah kalau memang mau afdol kurban itu kita berkorban semuanya kita kasih kepada orang. Itu afdol sekali. Jadi kita tidak saya korbannya cuman kepalanya antar ke rumah ya, atau paho 2 ekor antar ke rumah ya gitu. Itu bukan korban. Ya, itu bukan korban yang sesungguhnya, tetapi ketika afdol. Nah, juga para ulama fikih juga memberikan batasan ketika kita berkurban. Orang nyebutnya sahibul kurban. Sahibul kurban itu orang yang berkurban. Kira-kira dapat jatahnya berapa gitu ya. Ada tidak dapat jatahnya? Boleh tidak makan dikit? Boleh tidak? Ya, kalau perhitungan ulama sekarang dia 30% dari berat total. Misalnya beratnya 100 kilo. Jadi 30%. 30%-nya kan dibagi 7 lagi. Kalau misalnya kambing, ya paling dapatlah 2 soy, 2 soy setengah, gitu kan dagingnya tadi. Nah, yang kita kurban itu sebetulnya memang dagingnya. Kerakas kan ada kerakas, ada tulangnya, ada perutnya. Itu macam mana statusnya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kurban itu sebetulnya haknya sahibul kurban. Kan sekarang timbul panitia, ada panitia kurban. Panitia kurban jatahnya sekian gitu. Kayak amil, itu tidak ada, tidak boleh. Panitia kurban itu adalah relawan. Namanya relawan kalau dibagi, kalau tidak ya sudah gitu. Tapi kalau tidak ya kelewatan juga, dialah begawi juga kan. Jadi intinya apa? Panitia tidak ada hak di situ. Harus menentukan. Panitia harus dapat 50%. Karena panitia yang mengelola gini. Tidak. Karena memang tidak ada dalam pelaksanaan kurban itu amil ke dalam zakat. Kemudian siapa yang melaksanakan kurban itu? Orang yang berkurban. Nabi itu berkurban. Dalam satu riwayat pernah menyembelih 100 ekor. Jadi ketika bilangan 60 Nabi sudah pegal tangan kanannya. Pegal. Akhirnya tidak telap lagi minta tolong Sayyidina Ali. Akhirnya Ali lah yang menyembelihkan. Artinya apa? Kalau kita berkorban, afdolnya kita yang menyembelih. Kita yang menyembelih korban itu. Menyembelihnya secara langsung. Waktu kita menyembelih,
Guru saya mengajarkan, Bu. Kami di pesantren, guru-guru saya mengajarkan, yang kita sembelih itu bukan hewannya, tapi nafsu kebinatangan kita. Kita ini punya nafsu kebinatangan. Ini yang kita sembelih. Ini biar tidak besok ngomongin orang lagi. Ini tidak bisa rakus lagi. Ini tidak bisa lagi. Itu niatkan yang kita sembelih. Sehingga dengan kita berkorban memutus mata rantai dosa yang sering kita lakukan. Saya ini kemarin rajin ngomongin orang tiap hari 3 kali kayak minum obat. Oh, waktu korban nih kita ingatin ini dosa kita nih, ya Allah. Ketika kita sembelih, kita putuskan itu. Mudah-mudahan sudah berkorban ini besok tidak ada lagi. Itu nafsu kebinatangan. Salah satu hikmah. Maka kita berkorban tadi. Nah, yang namanya berkorban, yang namanya beribadah haji, tentunya kita dalam bahasa Indonesia kita mengorbankan, baik itu harta ataupun benda. Luar biasa. Nih nanti kita akan lanjut lagi nih Ustadz dengan pertanyaan bukan dari saya lagi, langsung dari ibu-ibu ya nanti yang nanya. Tapi pemirsa setia TVRI Jambi, jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi tentunya akan membahas lebih dalam terkait dengan perayaan Hari Raya Idul Adha ataupun Hari Raya Kurban. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Syiar Islam. Terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada yang masih setia menyaksikan Syiar Islam pada siang hari ini. Langsung kita akan membuka sesi pertanyaan bagi ibu-ibu Majelis Taklim Raudatul Jannah yang ingin bertanya kepada Ustadz. Silakan. Kira-kira siapa duluan? Ibu ya, boleh Bu berdiri, perkenalkan namanya, dari mana gitu. Terus pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani dari Majelis Taklim Raudatul Jannah Sungai Duren. Ingin bertanya Pak Ustadz. Silakan. Siapakah orang Indonesia yang pertama kali pergi berhaji? Itu aja Pak Ustadz pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung jawab atau langsung nomor aja? Langsung nomor 2 aja. Kira-kira nomor 2-nya siapa? Ibu ya, boleh Bu? Silakan berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Huzaimah dari Majelis Taklim Raudatul Jannah RT 02 Sungai Duren. Ingin bertanya Pak Ustadz, siapa dan pada masa siapa itu kurban terjadi? Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan dari Ibu Ani dan juga Ibu Zalma ya. Kalau Ibu Ani tadi terkait dengan siapa sih orang Indonesia yang pertama kali yang sudah berhaji gitu. Sama Ibu Zalma tadi apa ya pertanyaannya? Terkait dengan kurban ya Ustadz ya. Boleh Ustadz dijelaskan Ustadz. Baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan siapa orang Indonesia yang pertama kali berhaji, hasil saya mencari di catatan sejarah, tepatnya peneliti Belanda Bu, ternyata ada orang Indonesia yang pertama kali haji itu pada tahun 1320 Masehi. Itu pada kerajaan Jambi pun belum ada. Siapa namanya? Adalah Bratalegawa, anak dari putra Prabu Pangandipramata Jaya Dwe Brata, yang dia ini seorang saudagar, masuk Islam, kemudian memperistri seorang putri dari Gujarat bernama Fauzana. Istrinya ini Fauzana. Nah, Fauzana inilah akhirnya bulan madunya itu adalah ke Saudi Arabia. Waktu itu sedang melaksanakan perjalanan. Itu abad sangat tua sekali dan itu tercatat di catatan Arab sendiri, literasi itu, sama beberapa catatan penulis-penulis Belanda. Ternyata luar biasa juga Indonesia, ada orang Indonesia, dan itu yang sudah ditemukan. Kita belum tahu lagi. Siapa tahu besok orang Jambi Tapo mungkin, zaman-zaman nenek moyang kita orang Jambi Tapo yang bisa yang melaksanakan. Karena memang 1400 Jambi itu sudah berkumandang azan. 1400 Masehi itu kerajaan Belanda belum sama sekali menduduki kita. Jadi Jambi pada saat itu masih Hindu, Buddha, kemudian peralihan dengan Islam. Ternyata suara azan itu sudah terdengar di ketika para pedagang singgah
Misalnya singgah ke Sabah, singgah ke Tungkal, kan itu kerajaan. Kemudian Laksamana Chengho itu singgah ke Jambi, itu diantaranya adalah juga karena ini negara kampung ini sudah ada orang azan. Jadi Laksamana Chengho itu kan Islam. Itu tercatat di sejarah, baik itu penulis-penulis sejarah China ataupun Belanda. Artinya negeri Indonesia ini luar biasa juga melaksanakannya. Kemudian jika ada pertanyaan juga, di dalam Islam ini siapa orang yang pertama kali berkurban? Dicatat dalam sejarah bahwa Habil dan Qabil itu adalah orang yang pertama kali melaksanakan kurban. Jadi Habil dan Qabil itu berkurban binatang. Satunya diterima, satunya tidak diterima. Itu pertama. Plus kedua, next kedua adalah orang yang pertama kali dalam Islam melakukan pembunuhan. Itu Habil dan Qabil. Gara-gara sikok kurbannya diterima, sikok tidak. Sikoknya kan dapat hadiah. Kalau dia berkurban ini dapat memperistri ini, dapat memperistri ini. Tidak terima yang kalah tadi. Maka pertama kalilah di dunia ini orang membunuh pada saat itu. Nah, itu pun terjadi setelah peristiwa kurban. Kurban itu ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kurban ini memang betul-betul diniatkan dari hati. Ada pertanyaan selanjutnya? 2 pertanyaan sudah dijawab oleh Ustadz. 1 pertanyaan lagi. Silakan Ibu, boleh berdiri, namanya siapa, dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hildawati, masih dari pengajian Raudatul Jannah RT 02. Saya ingin bertanya Ustadz, apa persamaan dan perbedaan akikah atau kurban, dan juga apa hikmahnya Ustadz? Itu saja Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ketika ditanyakan persamaannya antara akikah dan kurban adalah sama-sama yang dikurbankan itu sama-sama hewan. Jadi bukan uang, bukan emas, dan bukan yang lainnya. Jadi saya nak korban duit beh, atau korban gandum beh, korban beras beh, kayak zakat. Tidak. Tapi memang yang dikorbankan itu adalah udhiyah, binatang. Kemudian perbedaannya sama-sama ini sunnah. Kemudian kalau ditanya mana yang lebih afdol, saya ini sudah akikah tapi belum kurban, atau sudah kurban tapi belum akikah, mana yang afdol? Dalam konteks ini tidak ada mana lebih afdol, mana tidak. Karena ini sama-sama sunnah. Ketika ibu mungkin punya kemampuan untuk berkurban pas di bulan haji, pas di 10 Zulhijjah atau hari tasyrik, maka afdol laksanakan yang itu dulu, karena durasi kurban itu hanya 4 hari itu, 10, 11, 12, 13. Selebihnya akikah ataupun sedekah. Sementara akikah selain itu bisa akikah namanya. Oh, besok hari Idul Fitri, saya malam ini mau sembelih kambing, cuman niatnya akikah, boleh. Oh, saya besok mau nyunat cucu atau nyunat anak, niatnya akikah, boleh. Jadi waktunya lebih rentang panjang. Dan ini ingat, ini bukan kewajiban. Oh, ini akikah kan kewajiban. Ini sama-sama sunnah. Sebetulnya akikah itu sunnahnya melaksanakannya orang tua kepada anaknya. Misalnya orang tua, anaknya sudah lahir. Kalau dalam hadis itu ada 7 hari, ada 3 hari, ada 7 hari melaksanakan akikah sampai dia akhir. Masya Allah, Allahu a'lam bishawab. 3 pertanyaan ya dari ibu-ibu Majelis Taklim Raudatul Jannah telah dijawab oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Muhammad Fadli Abdullah, SPDI, MPDI. Ini ada pertanyaan tambahan dari saya nih Ustadz nih. Kita mengulas kembali Ustadz terkait dengan perayaan Idul Adha ini kan juga termasuk salah satu ada di dalamnya adalah ibadah haji. Dan saat ini memang seluruh jemaah haji asal Indonesia kan sudah berada di Tanah Suci. Nah Ustadz, kalau dalam konteks rukun Islam, ini kan rukun Islam yang kelima kan ibadah haji bagi yang mampu nih Ustadz. Konteks bagi yang mampu ini boleh dijelaskan secara spesifik Ustadz, apakah bagi orang-orang yang dalam konteksnya mereka kaya, punya uang, gitu, punya harta, atau bagaimana Ustadz? Karena kita melihat juga ada orang yang, mohon maaf, pengemis tapi ternyata bisa naik haji, ngumpulin duit dan lain sebagainya. Ini mungkin boleh dijelaskan konteks ya Ustaz. Jadi ketika pertanyaan ini saya teringat cerita guru saya. Jadi dia ceramah kemana-mana, ceramah walimatus safar.
Di setiap majelis dia ceramah. Setiap dia ceramah, nih ada namanya Pak Lukman. Pak Lukman ini setiap dia ceramah Walimatus Safar ini kan perayaan mau berangkat haji. Pak Lukman ini ada terus. Jadi Pak Lukman ini kenapa ditanya setiap saya pengajian Walimatus Safar ada, saya pengen didoakan waktu haji. Didoakan haji. Padahal Pak Lukman ini tukang mungut sampah dia. Jadi 6 tahun setelah Pak Lukman ini ceramah, ketemunya ketika wukuf di Padang Arafah. Subhanallah sekali. Jadi dia tanya, Pak Lukman apa cerita nih? Saya ini baru dapat antrian ini. Saya mampu, saya bayar. Cuman kan ikut antrian reguler. Baru berangkat nih. Pak Lukman ini, dia nih sebagai pengepul sampah, satu hari dia beli sirup. Beli sirup. Di dalam sirup tuh zaman dulu tuh kan ada hadiah. Ada hadiah itu. Oh, macam-macamnya. Kebetulan Pak Lukman atas izin Allah, Allah punya kehendak naik haji melalui sirup tadi. Hanya beli 1 botol, naik haji Pak Lukman tadi. Naik haji, sama-sama ketemu dengan Pak Kiai Ilyas tadi, guru saya. Dengan Pak Lukman tadi, sama-sama wukuf di Padang Arafah. Artinya apa? Haji ini tidak bisa kita analogikan kita mampu, tapi Allah yang memampukan. Ingat, tapi Allah yang memampukan. Beda Pak Lukman tadi dengan Pak Ilyas tadi. Seorang penceramah, agnia, wah mobilnya bukan main. Ini Pak Lukman pengepul, tapi Allah punya takdir. Sekampung akhirnya beli sirup galau, Bu. Beli sirup galau, datik lagi yang dapat. Nah, Allah punya panggil Pak Lukman tadi melalui sirup tadi. Melalui sirup tadi. Artinya apa? Haji ini memang ibadah yang luar biasa. Ini Pak Lukman 6 tahun berdoa dengan tulus kepada Allah, minta panggil. Jadi cara termudahnya adalah kita minta dengan yang pembuat daftar tadi. Bukan Kementerian Agama, bukan. Bukan orang KUA, bukan. Tapi dengan yang pembuat daftarnya. Ini baru-baru kita dengar berita di televisi. Baru pesawat mau berangkat, tidak jadi pergi. Gara-gara kehilangan istrinya masih di WC, pesawatlah mendarat. Kedua-duanya tidak jadi berangkat. Ada orang mau berangkat, dicerita kemarin saya lihat, tidak jadi nak pergi nengok pesawat itu takut. Tidak berani, terkencing diajak naik ke pesawat itu takut. Tidak jadi berangkat. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Haji ini memang panggilan Allah. Jadi berdoalah kita minta panggil oleh Allah Subhanahu. Uang itu hanya wasilah saja. Duit itu hanya perantara saja. Kapal itu hanya perantara saja. Allah tidak menunjukkan jalannya Allah itu tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Jadi ketika ada pertanyaan, mampu tidak saya nih ya? Bisa mampu tidak saya nih? Jadi memang butuh kesabaran, butuh doa. Sehingga antrian haji ini kan hari ini kalau kita daftar Bu di Kementerian Agama, itu daftar tunggunya sudah 30 tahun. 30 tahun. Kalau sempat orang hari ini umur 50 tahun, tambahlah 30 menjadi 80. Itu kalau pula pas daftar itu datik lagi ada kan. Maka ini adalah panggilan Allah. Ada yang baru daftar. Bibi saya baru daftar, baru 2 tahun. Tapi atas panggilan Allah, tiba-tiba nama dia dipanggil. Apakah orang salah panggil? Tidak tahu, pokoknya nama dia dipanggil, hitungan 2 hari berangkat dia. Tahun kemarin. Jadi saya mau, ini gimana ini? Jadi jangan dipikirkan. Yang penting kita punya sangka kepada Allah itu sangka yang baik. Punya perkiraan kepada Allah itu perkiraan yang baik. Ya Allah, kalau memang ini rezeki, ya Allah, cepatkan ya Allah. Ada orang meminta cepatkan berangkat ke Mekah, sampai di Mekah telantar. Gara-gara paspornya hilang. Akhirnya kan tidak baik juga. Maka haji, kurban, dan kurban, 2 ibadah besar ini adalah menuntut ketakwaan kita dan keikhlasan kita. Sehingga di era digital ini Bu, sering-seringlah Bu, kita menyambungkan hati kita untuk kita ingat kepada Allah, diantaranya adalah dengan digital. Oh, nengok orang haji, nengok peristiwa haji. Walaupun TikTok yang dibuka, TikTok haji. Waktu kan medsos haji, ada orang ngaji, sholawat, ibadah. Sehingga ini akan menyambungkan doa kita. Ini wasilah doa kita. Daripada update status yang lain lah, nengok, wow, joget-joget, jingkrak, atau buat konten yang lain. Karena akan memutus doa kita. Sekali lagi akan memutus.
ketika kita tidak serius nih orang, kata Allah. Tidak serius, kemarin minta nak berangkat haji, nak minta kayo, cuman hari ini kok lain lagi nih. Kalau orang serius biasanya kan yang disebutkannya itu terus. Misalnya Mas Yoga serius, tapi yang disebutnya itu terus, insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Amin. Allahumma bishawab. Mudah-mudahan kita segera berhaji. Atau minimal bisa umroh. Amin ya Bu ya. Dan pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena setelah ini kita juga akan mendengarkan closing statement dari Ustadz kita terkait dengan memahami makna, sejarah dan juga hikmah Idul Adha di era digital. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Syiar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada yang masih setia menyaksikan program Syiar Islam. Tentunya bersama Ustadz Dr. Muhammad Fadli Abdullah, SPDI, MPDI. Ustadz tadi sudah banyak sekali menjelaskan terkait dengan makna, sejarah dan juga hikmah dari Idul Adha di era digital ini Ustadz. Dari apa yang sudah Ustadz jelaskan tadi kepada kita semua, ada kata penutup Ustadz, closing statement yang Ustadz sampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah. Silakan Ustadz. Ya, mari kita ambil contoh pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita korbankan semuanya demi cinta kita kepada Allah. Semoga dengan hikmah dan pengorbanan Nabiullah Ibrahim, lahirlah Ibrahim baru, khususnya di bumi sepucuk Jambi, 9 lurah dan persada Nusantara ini. Mari kita korbankan Ismail kita, karena boleh jadi Ismail itu dalam berbentuk harta kita, mobil kita, jabatan kita. Kita korbankan Ismail kita hanya untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih mendahulukan cinta kita kepada Allah daripada cinta kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kata kuncinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Closing statementnya sangat keren sekali Ustadz ini tadi, sudah ngulik-ngulik terus ya Ustadz ya, sudah ditulis dulu ya Ustadz, keren banget itu closing statementnya Ustadz. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz yang telah berkenan hadir di studio TVRI Jambi dan juga memberikan pemahaman kepada kita semua, dan mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan dan juga bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita doakan kepada seluruh jemaah haji yang sekarang berada di Arab Saudi, kita doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan seluruh rangkaian ibadah hajinya dapat berjalan dengan lancar dan menjadi haji yang mabrur. Dan bagi kita yang mungkin pada tahun ini belum diberikan kesempatan untuk berhaji, mudah-mudahan Allah segera memanggil kita untuk dapat berhaji. Amin. Atau minimal kita bisa berangkat umroh. Amin. Allahumma amin. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu majelis taklim dari Raudatul Jannah RT 02 Sungai Duren, Kabupaten Muaro Jambi. Dan tak terasa sudah 1 jam kami menemani pemirsa yang ada di rumah. Saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salim salatan kamilatan wa salim salaman tama ala sayyidina Muhammadin illazi tamharu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaizu wa tunalu bihi raibu wa husnul hawatimi wa yustastamamamu biwajihil karimi wa wasabihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma
maklumilah